Muhammad Shia al-Sudani, selaku Perdana Menteri Irak, berhasil menandatangani nota kesepahaman atau MOU yang mencangkup aspek keamanan, ekonomi, dan energi dalam kunjungannya ke Washington pada Senin 15 April 2024 lalu. Ia juga mengumumkan kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin 22 April 2024. Dampak dari kunjungan ini tanpa jelas mempengaruhi kebijakan negara Irak loh. Dampak apa saja nih yang dimaksud? Kepoin sampai tuntas di Bacain Berita buat kamu. Dilansir oleh saluran Al-Ghura yang berbasis di Washington, 26 poin MOU ditandatangani dalam kunjungan tersebut. Di antara yang paling menonjol dari poin-poin tersebut ialah poin terkait pertama, kerjasama dan keamanan. Dalam konferensi pers di Baghdad bersama PN Irak, Erdogan menyatakan keyakinan kuatnya bahwa akhir dari Partai Pekerja Kurdistan di wilayah Irak tak akan lama lagi. Partai ini merupakan penentang rezim Turki yang berbasis di Irak Utara. Poin keamanan yang dilakukan oleh kedua negara ini bertujuan untuk melawan partai tersebut. Kelompok tersebut kemudian diklarifikasikan sebagai kelompok terlarang di Irak. Kedua, air. Untuk memastikan Irak mendapat bagian yang adil, kedua negara melakukan kesepakatan terkait pengelolaan sumber daya air. Hal itu mencakup pengembangan sarana kerjasama pada sektor air berdasarkan prinsip kesetaraan, penetapan visi baru untuk pelaksanaan proyek infrastruktur, serta investasi sumber air di Irak, dan pengadopsian visi untuk alokasi air lintas batas yang adil dan merata. Pelaksanaan perjanjian akan berlangsung selama 10 tahun dan diperpanjang setiap 1 tahun pasca kesepakatan keduanya secara otomatis. Ketiga, jalan pembangunan. Poin ini ialah MOU kerjasama antara 4 negara dalam proyek jalan pembangunan oleh Turki, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Proyek ini bermaksud untuk menghubungkan jalur kereta api dengan jalur transportasi darat antara Turki dan Eropa di utara dan Teluk Arab di selatan. Rel kereta api direncanakan membentang dari garis pantai Teluk Arab tempat pelabuhan Al-Faud di Irak di bagian selatan hingga pos penyeberangan Faishobur di bagian utara yang berbatasan dengan Turki. Dalam kunjungannya, Erdogan menyatakan bahwa mereka melakukan segala upaya untuk menghentikan pembantaian di Gaza. Ia juga mengingatkan semua pihak yang berkepentingan untuk menghindari langkah-langkah yang mengundang eskalasi konflik. Erdogan juga melakukan pertemuan dengan para pemimpin dan anggota kelompok politik Sunni yang memicu kontroversi. Kubu yang mendukung melihatnya sebagai pertemuan yang serupa dengan pertemuan para pemimpin Syiah di Iran. Sedang kubu pengecam percaya bahwa pertemuan tersebut menunjukkan sejauh apa pengaruh regional yang menjadi faktor keseimbangan politik Irak dalam 2 dekade terakhir. Yang pasti, pertemuan tersebut menunjukkan sikap yang sama antara Iran dan Turki dalam menjalankan kepentingan Amerika di kawasan Irak, yakni untuk memperkuat cengkraman Amerika pada wilayah dominasinya. Mirisnya, berbagai proyek dan pencapaian yang dibanggakan ini tak akan mampu mengakhiri kesengsaraan rakyat Irak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak pula mampu menjadi solusi untuk masalah keamanan dan perekonomian selama akar masalahnya bertumpu pada masalah politik, yakni sistem politik sekuler dan sistem ekonomi kapitalis. Tidak ada solusi lain bagi hal ini kecuali dengan mengembalikan sistem Islam yang telah terbukti keberhasilannya selama 13 abad. Wallahu a'lam bishawab.